Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aryadi Kurniawan, NPM 2359 mata kuliah penjamin kualitas perangkat lunak. Pada kesempatan kali ini, saya ingin presentasikan hasil tugas dari membuat studi kasus, test case manual, dan test case otomatis, yaitu EP atau Equivalence Partitioning dan BVA, yaitu Boundary Value Analysis Testing. Oke, jadi lanjut saja untuk studi kasusnya di sini. Untuk pada bagian EP, saya menggunakan prinsip utama metode ini, yaitu adalah efisiensi. Jadi, kita akan membagi rentan input yang sangat banyak ke dalam beberapa kelompok atau partisi yang dianggap secara fungsional. Dalam studi kasus ini adalah saya menggunakan harga tiket wahana berdasarkan rentan umur ya. Jadi di sini ada 4 kategori usia, yaitu balita, anak-anak, dewasa, dan lansia. Saat melakukan pengujian, saya hanya mengambil satu nilai perwakilan dari setiap kategori usia. Contohnya, untuk kategori anak rentan 6 sampai 12 tahun, saya cukup menguji angka 10. Logikanya, jika angka 10 berhasil diproses, maka benar oleh sistem karena angka 10 ini adalah rentan usia dari 6 sampai 12 tahun. Dan begitupun dengan angka-angka yang lainnya. Nah, di sini ya, untuk variabel rentan usia, di sini saya mengambil rentan antara 0 sampai 5, 6 sampai 12 ini untuk anak-anak, terus 13 sampai 60 ini untuk dewasa, 61 sampai 100 itu lansia. Dan begitu pun untuk harga tiketnya. Jadi 0 sampai 5 untuk balita itu kategorinya gratis. Lanjut, test case EP manual di mana saya menentukan usia 120, 3, 10, 25, 70 sama min 5. Jadi hasil yang diharapkan nanti yang di atas rentan usia 100, di bawah usia 0 itu rentannya validasinya adalah invalid. Terus tidak diketahui ya. Terus kalau untuk kategori balita maka akan gratis. Kategori anak-anak harga 25.000, dewasa 50.000, lansia 30.000. Dan ketika diinputkan saat penginputan usia akhirnya ditemukan kalau 120 itu invalid ya untuk harganya, dan kategorinya juga dia tidak ada. Begitupun dengan negatif 5. Tapi untuk kategori lain seperti 3, yang dimana 3 ini adalah rentan usia dari balita 0 sampai 5 tahun, maka dia dikategorikan sebagai balita dengan harga gratis. Terus untuk test case EP otomatis di sini, jika umurnya kurang dari 0, maka jika umurnya kurang dari 0 atau umurnya itu adalah lebih dari 100, maka akan menghasilkan data yang invalid. Tetapi kalau dia adalah kurang dari 5, maka itu adalah returnnya balita hasilnya ya. Terus kalau 12, kurang dari 12, itu adalah anak-anak. Kurang dari 12 atau enggak sama dengan 12 itu kurang sama dengan anak-anak. Terus ada juga yang kurang dari 20 atau kurang dari 60 atau enggak sama dengan 60 itu adalah dewasa. Begitupun dengan lansia. Kalau lebih dari ini, lebih dari semua ini, maka dia dikategorikan sebagai lansia atau lebih dari 61. Untuk test case-nya masih sama seperti tadi ya. Nah, ini untuk top resultnya nanti untuk dari ini ya. Tadi dari library yang udah kita inputin tadi. Untuk hasilnya sendiri, untuk statusnya di sini adalah pas.
pas itu hasil aktual. Jika nggak aktual nanti maka dia statusnya adalah fail. Dan hasilnya adalah ditemukan kalau 120 itu sama dengan invalid, maka aktual outputnya itu invalid, statusnya pas. Kok statusnya pas ini? Oh ya, statusnya pas ini karena dia benar ya maksudnya. Dia maksudnya benar sesuai dengan test case yang sudah ada. Nah, terus kalau untuk tiga itu balita, balita itu aktual, aktual outputnya adalah balita, maka hasilnya pas. Untuk EPE sendiri berjalan ya, sama sesuai dengan keinginan. Lanjut ke boundary value analysis testing. Nah, di boundary value analysis testing ini, dia bukan mengambil nilai yang ada di tengah, tapi mengambil nilai yang ada di pinggirnya. Biasanya kayak misalkan transisi dari anak-anak ke balita itu kan di rentan usia 5 untuk balita, terus anak-anak itu 6 tahun. Nah, dia mengambil dari transisi itu. Jadi yang diambil nilai-nilai ujung-ujungnya aja atau perbatasannya gitu. Nah, di sini untuk datanya sendiri untuk rentang usia 0 sampai 5 itu adalah balita. Terus 6 sampai 12 itu anak-anak, 13 sampai 60 dewasa, 61 sampai 100 adalah lansia. Untuk kategorinya balita, anak-anak, dewasa, dan lansia. Ada batas bawah yaitu 0, 6, 13, sama 61. Dan batas atas adalah 5, 12, 60, dan 100. Jadi untuk tabel dari ini ya, hasil studi kasus boundary value analysis harga tiket. Lanjut ke tes yang manual. Di sini inputan dari usia dilakukan untuk mengambil apakah sistem berjalan dengan benar atau salah saat terdapat sebuah value atau nilai yang ternyata tidak ada di kategori. Gitu. Sama seperti halnya tadi yang dimana di sini saya menginputkan ada 120 dan negatif 5 yang menghasilkan angka invalid karena tidak terdapat datanya di dalam sistem. Jadi untuk input usia di sini adalah negatif 1, 0, 5, 6, 12, 13, 60, 61, 100, dan 101. Untuk hasil yang diharapkan nanti ada invalid, balita, balita, anak-anak, anak-anak, dewasa, dewasa, lansia, lansia, dan invalid. Dan hasilnya adalah sesuai yang diharapkan tadi. Invalid untuk negatif 1, 0 sampai 5 itu balita, 6 sampai 12 anak-anak, 13 sampai 60 itu adalah dewasa, 61 sampai 100 lansia, dan 101 dan seterusnya itu invalid. Untuk test case boundary manual di sini, jadi test case BVA adalah negatif 1, dia invalid, 0 balita, 5 balita, 6 tahun itu anak-anak, 100 lansia, dan 101 itu invalid. Sama seperti tadi, kondisi kalau statusnya pas itu angka yang aktual, dan kalau selain itu maka dia akan fail. Dan hasilnya adalah input dari negatif 1 dinyatakan invalid, aktual outputnya invalid, dan statusnya pas. Kemudian 0 itu balita, aktual output balita, dan statusnya juga pas. Begitupun dan yang lainnya. Oke, itu aja sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.